Halo teman-teman, welcome to another video. Jadi di episode kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Jepang pada tahun 2006. Nah, kasus ini menarik perhatian publik pada saat itu karena menimpa seorang wanita yang baru saja memulai karirnya di dunia entertainment dan pelakunya sendiri adalah kakak kandungnya. Sebelum ceritanya dimulai, bagi kalian yang suka dengan video ini dan juga ingin mendengarkan cerita kriminal lainnya, silahkan like, share, dan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin mendengarkan versi audionya, juga tersedia di aplikasi Noise. Linknya ada di bawah. Oke, kita mulai ceritanya. Kejadian tragis ini terjadi di keluarga Muto. Azumi Muto, seorang wanita yang secara brutal diserang dan dibunuh oleh kakaknya bernama Yuki Muto. Kita bahas sedikit tentang Azumi Muto dan keluarganya. Azumi Muto ini lahir pada tanggal 13 Juni 1986 di Tokyo, Jepang. Dia memiliki dua kakak laki-laki, salah satunya adalah Yuki Muto, yang hanya lebih tua 1 tahun dari Azumi. Keluarga Muto ini dikenal sebagai keluarga yang memiliki sejarah panjang di dunia kedokteran gigi. Dimulai pada tahun 1950-an saat kakek mereka membuka klinik gigi di Shibuya, Tokyo. Selama bertahun-tahun, profesi dokter gigi menjadi profesi yang turun-temurun dan penting di dalam keluarga tersebut. Kakek nenek, orang tua mereka, bahkan kakak tertua dari Azumi menjadi dokter gigi semua. Nah, selain itu, keluarga Muto juga memiliki beberapa properti yang menambah stabilitas ekonomi dan kekayaan mereka. Jadi, bisa dibilang bahwa keluarga Muto ini bukan keluarga biasa di Jepang. Orang tua Azumi dan Yuki memang menginginkan semua anak mereka untuk mengikuti jejak keluarga, menjadi seorang dokter gigi. Tetapi pada saat itu hanya anak tertua saja yang memenuhi ekspektasi mereka. Namun, Yuki juga ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi dia ini kesulitan untuk mencapai tujuannya, walaupun sudah bekerja keras untuk masuk ke universitas kedokteran. Bahkan pada saat itu dia sudah 3 kali gagal menembus universitas kedokteran. Yuki ini juga dikenal sebagai orang yang sangat pendiam dan juga banyak menyendiri, sehingga dia terisolasi secara sosial. Nah, berbeda dengan adiknya, Azumi Muto, yang memiliki kepribadian yang berbanding terbalik dengan Yuki. Azumi ini dikenal sebagai orang yang energik dan lincah dan juga memiliki pemikiran yang tajam. Namun dia ini memiliki minat yang berbeda dari tradisi keluarga. Dia tidak minat untuk menjadi dokter gigi, tapi dia tertarik ke dunia pemrograman. Jadi walaupun ditentang oleh keluarga, Azumi tetap mengikuti ambisinya dan memilih karir sebagai seorang programmer. Selain itu, Azumi juga memiliki cita-cita menjadi aktris dan model. Sangat jauh sekali dengan apa yang diharapkan keluarga. Akhirnya karena tuntutan dan ekspektasi yang besar dari keluarga untuk mengikuti tradisi, Azumi memutuskan untuk keluar dari rumah pada saat usianya baru 18 tahun. Dia ingin mengejar impiannya menjadi model dan aktris, dan mulai perjalanan membangun karirnya di dunia industri hiburan. Dia menggunakan nama Kakeru Takamine sebagai nama panggung. Tawaran pertama datang dari sebuah film yang diadaptasi dari sebuah anime yang berjudul Cream Lemon. Walaupun Azumi di film tersebut hanya mendapatkan peran yang kecil. Nah, karena film inilah orang tua Azumi mengetahui bahwa anaknya ini terlibat di dalam industri hiburan yang tidak disetujui oleh mereka. Akhirnya, hal ini menyebabkan hubungan Azumi dan orang tuanya semakin memburuk. Di sisi lain, Azumi kesulitan ekonomi karena tidak ada tawaran film lagi yang datang untuknya, yang memaksa Azumi akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Untungnya, orang tua Azumi sudah mulai mengerti keinginan anaknya, jadi dia pun diizinkan pulang ke rumah dan diizinkan untuk melanjutkan studi pemrograman dan mendukung usaha modeling dan aktrisnya. Oke, kita beralih ke hubungan antara Azumi dan juga kakaknya, yaitu Yuki Muto. Azumi dan Yuki ini sebenarnya tidak memiliki hubungan yang terlalu baik. Jadi Azumi ini seringkali bercerita tentang Yuki kepada teman-temannya. Salah satu temannya mengungkapkan kalau si Azumi ini tidak berani berbicara kepada Yuki karena Yuki terlihat menyeramkan dan membuatnya takut. Azumi juga mengatakan bahwa Yuki ini memang bejat. Dan setiap Yuki melihat Azumi, pandangannya terlihat seakan-akan penuh nafsu gitu. Nah, tentu saja hal-hal ini membuat khawatir teman-teman Azumi. Tetapi mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal tersebut. Di hari kejadian kasus ini, yaitu pada tanggal 30 Desember 2006, keluarga Muto sedang pergi mengunjungi kerabat mereka di Fukushima.
Azumi dan Yuki memang tidak ikut dalam perjalanan itu. Azumi memutuskan untuk tidak ikut, sedangkan Yuki tidak ikut karena sedang ada acara camp belajar yang memang dijadwalkan di liburan tahun baru. Lalu sekitar jam 3 sore, mereka berdua ini bertengkar. Pertengkarannya cukup sengit. Azumi pada saat itu mengungkit tentang kegagalan Yuki dalam ujian masuk Universitas Kedokteran Gigi. Karena hal itulah Yuki menjadi marah sekali. Dalam kemarahannya, dia mengambil pedang kendo dan langsung memukul kepala Azumi berkali-kali. Nah, pada saat dipukul, Azumi ini tetap memaki-maki Yuki. Terus saja mengingatkan Yuki akan kegagalannya. Ya tentu saja Yuki semakin murka, sampai akhirnya dia terus menyiksa Azumi sampai kehilangan nyawa. Nah, singkat cerita, keluarga Muto akhirnya kembali ke rumah pada tanggal 3 Januari tahun 2007. Pada saat sampai di rumah, mereka langsung mencium bau yang aneh tuh di rumah mereka. Memang sebelum mereka pulang, Yuki ini sempat mengirimkan pesan kepada orang tuanya bahwa ada bau aneh nih di rumah yang disebabkan oleh kematian ikan hiu yang dipelihara oleh Yuki di kamar. Dan menyarankan mereka untuk jangan masuk ke kamar karena bau tersebut. Tapi bau itu sangat kuat sampai satu rumah mencium bau tersebut, yang memaksa orang tua Yuki dan Azumi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang bau ini. Nah, niat awalnya keluarga masuk ke kamar Yuki untuk mengatasi kematian hiu peliharaannya. Tapi pada saat masuk, keluarga melihat kalau hiunya ini tetap hidup di dalam tangki dan kelihatan sehat sekali. Nah, makin penasaran nih dengan baunya kan? Mereka pun melancak bau tersebut sampai akhirnya menuju ke lemari Yuki. Mereka terkejut dengan apa yang ditemukan. Mereka menemukan 4 tas berisi bagian tubuh milik Azumi. Semuanya itu dipotong-potong. Nah, langsunglah tuh mereka menelpon polisi yang kemudian menyelidiki situasi tersebut. Kebetulan pada saat itu Yuki memang sedang mengikuti camp belajar. Jadi sambil menunggu Yuki pulang, keluarga bekerja sama dengan polisi. Setelah Yuki pulang, dia langsung ditangkap dan langsung tuh mengakui tindakannya. Yuki pun menceritakan rincian kejahatannya. Pertengkarannya dengan Azumi dipicu oleh kritik yang tidak berhenti yang dilontarkan Azumi kepada Yuki, membuat Yuki ini diliputi oleh amarah. Yuki mencekik Azumi dengan menggunakan sebuah handuk. Hal ini dia pelajari dari sebuah acara TV, yang dimana acara tersebut menjelaskan bahwa manusia akan kehilangan nyawa apabila dicekik selama 180 detik. Jadi dia mencekik Azumi sambil berhitung nih sampai 180 detik, tapi gagal. Azumi cuma pingsan dan masih bernafas. Tapi tekad Yuki untuk membunuh adiknya sudah kuat. Jadi dia tidak berhenti sampai di situ aja. Dia kemudian menekan kepala Azumi ke dalam bak mandi sampai Azumi kehabisan nafas dan meninggal. Setelah meninggal, Yuki memotong-motong tubuh adiknya di kamar mandi dengan menggunakan pisau dan gergaji. Dia berpikir bagaimana supaya jasad Azumi ini sulit untuk diidentifikasi. Akhirnya dia mendapatkan ide ekstrim. Dia memutilasi bagian paling pribadi dari tubuh adiknya. Setelah itu, Yuki menyembunyikan potongan tubuh tersebut di tempat terpisah di kamarnya. Anehnya, setelah kejadian itu, Yuki malah membawa celana dalam adiknya itu ke camp belajar. Tapi tidak diketahui secara pasti apa motifnya melakukan hal ini. Setelah berita pembunuhan itu menyebar, beberapa surat kabar malah mulai menyebarkan berita palsu dan juga berlebihan. Mereka menyatakan bahwa Yuki ini adalah seorang nekrofil dan kanibal. Nah, sebagai informasi, nekrofil atau nekrofilia adalah sejenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati hubungan intim dengan mayat. Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu jenis parafilia, yaitu perilaku seks abnormal yang ditandai dengan munculnya fantasi seksual terhadap sesuatu yang tidak lazim dan bisa meningkatkan hasrat seks seseorang. Karena pemberitaan yang tidak benar tersebut, kantor kejaksaan umum di distrik Tokyo dengan cepat membantah berita itu. Pada persidangan, orang tua mereka menyewa pengacara terkenal. Namun meskipun mengakui kejahatannya, Yuki tetap bersikeras mengaku tidak bersalah karena menurutnya ia memiliki gangguan jiwa. Dia mengklaim bahwa dia secara mental tidak dapat memahami tindakannya dan tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh oleh para ahli psikiatri, didapatlah kesimpulan bahwa memang pada saat pembunuhan dipastikan stabilitas mental Yuki sangat terganggu.
Para penilai mengungkapkan bahwa pada saat pembunuhan, Yuki telah kehilangan kapasitas sedemikian rupa, sehingga akan sangat sulit menilai benar atau salah. Sementara mutilasi tersebut terjadi ketika dia sedang tidak waras, dan secara kriminal tidak mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tapi menurut jaksa, konflik antara Azumi dan Yuki semakin parah, yang akhirnya membuat Yuki membunuh adiknya. Selama persidangan, Yuki dinyatakan bersalah membunuh Azumi Muto. Pada bulan Mei tahun 2008, dia akhirnya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Namun, setelah peninjauan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tokyo setahun kemudian, akhirnya hukuman Yuki diperpanjang menjadi 12 tahun penjara. Nah, itulah sedikit cerita tentang kasus pembunuhan Azumi Muto. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang ingin memberikan ide atau kasus yang ingin dibahas, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.